Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Iftida. Sebelum kita menyaksikan videonya, alangkah baiknya kita like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. 5 ulama Indonesia yang dikenal dunia karena karya-karyanya. Ulama mempunyai peran yang strategis di tengah masyarakat Islam. Beliau adalah ahli waris para nabi. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, sebab para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang memungut ilmu itu, maka ia mendapatkan bagian yang sempurna. Di Indonesia, lahir banyak ulama yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak ulama Indonesia yang memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Ulama-ulama Indonesia ini telah berperan dalam mengembangkan pemikiran Islam dan menyebarkan pesan kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Berikut adalah 5 ulama Indonesia yang hingga kini nama dan karyanya dikenal dunia. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya adalah Abu Abde Al-Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Lahir di Tanara, Serang, Banten pada 1813 dan wafat di Mekah pada 1897. Syekh Nawawi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12 dari Sultan Banten. Saat usia 15 tahun, Syekh Nawawi memantapkan tekad untuk berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Beliau berguru dengan banyak tokoh penting dalam dunia Islam. Antara lain, Syekh Said Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid, dan Syekh Ahmad Dimyati. Syekh Nawawi juga sempat berguru kepada Syekh Muhammad Khatib dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, 2 ulama besar di Madinah, Arab Saudi. Hingga akhir hayatnya, Syekh Nawawi berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jazirah Arab dan Asia Tenggara. Di antaranya kitab Tafsir Munir dan Nihayatu Zain. Bahkan, di Indonesia, karya-karya itu menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah. 2. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nama lengkapnya adalah Al-Alama Asy Syekhul Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdurrahman. Beliau lahir di Koto Tuwo, Balai Gurah, 4 Angkek, Agam, Sumatera Barat pada 1860 dan wafat di Mekah 1916. Beliau tercatat sejarah sebagai orang non-Arab pertama yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram, Mekah. Syekh Khatib sudah dititipkan ke beberapa ulama besar di Mekah sejak usia 10 tahun. Beliau berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta Al-Makki Asy-Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Syatta Al-Makki Asy-Syafi'i, serta Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta Ad-Dimyati Al-Makki Asy-Syafi'i. Dari pikirannya, lahir ratusan karya. Beberapa judul yang sering dijadikan rujukan oleh ulama dunia ialah Hasyiyah An-Nafahat ala Syarhil Warakat lil Mahali Al-Jawahirun Naqiyah fil Amalil Jaibiyah, Ad-Dail Masmu Alamin Yuwaritsul Ihwa wa Auladil Ahwan Mawujudil Usyul wal Furu, serta Raudatul Husab. Di Indonesia, banyak tokoh besar belajar kepada Syekh Khatib, seperti Haji Rasul, Ayah Buya Hamka Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. 3. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin memiliki nama lengkap Abu Al-Faidil Alam Al-Din Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Ulama berdarah Padang, Sumatera Barat ini dilahirkan tanggal 17 Juni tahun 1915 dan wafat di Mekah pada tanggal 20 Juli tahun 1990. Beliau mengawali pendidikan agama dari ayahnya, Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Setelah itu melanjutkan ke Madrasah Ashautiyah, Mekah. Pada saat dewasa, Syekh Yasin mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah dan mengajar di Masjid Al-Haram. Sepanjang hidupnya, Syekh Yasin menulis 97 kitab. Yang paling dikenal berjudul Al-Fawaid Al-Janiyah. Buku ini menjadi materi silabus dalam mata kuliah Ushul Fiqih di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Ulama besar Al-Alamah Habib Al-Segaf bin Muhammad As-Segaf menjuluki Syekh Yasin dengan sapaan Sayutiyu Zamanihi, Imam Sayuti pada zamannya. Ulama asal Hadramaut, Yaman itu mengaku terkagum-kagum atas keluasan ilmu sosok berdarah Minang tersebut. 4. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Maret tahun 1710. Beliau wafat di Martapura Timur, Banjar, pada usia 102, yakni tanggal 3 Oktober tahun 1812. Syekh Arsyad mendapat julukan Anumerta Datuk Kelampaian.
Jelang remaja, beliau pergi ke Mekah dan bertemu dengan ulama masyhur sekelas Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Dari kecerdasannya, lahir banyak karya, salah satunya adalah kitab berjudul Sabilal Muhtadin Lit Tafaquh fi Amridin. Kitab tersebut dianggap banyak tokoh sebagai buku paling monumental. Kitab yang memuat penjelasan hukum fikih itu bahkan dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Syekh Sulaiman atau yang dikenal dengan Iniak Canduang lahir di Kandung, Sumatera Barat pada 1871 dan wafat pada tanggal 1 Agustus tahun 1970. Beliau menempuh pendidikan agama di Mekah bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Hatib, Syekh Zain Simabur, dan lainnya. Selain itu, Syekh Sulaiman juga berguru ke ulama Kelantan dan Patani, Thailand. Beliau menimba pengetahuan dari Syekh Wan Ali Abdur Rahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fatani dan Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani. Sekembalinya ke Indonesia pada 1950, Syekh Sulaiman turut serta dalam keanggotaan konstituante, mewakili Persatuan Tarbiyah Indonesia Perti. Karya Syekh Sulaiman banyak menjadi sumber inspirasi bagi ulama di Asia Tenggara dan Jazirah Arab. Beberapa judul yang dikenal antara lain, Dawaul Qur'an. Syekh Sulaiman dianggap sebagai tokoh yang menyebarluaskan gagasan keterpaduan adat Minangkabau dan Syariah. Demikianlah ulama Indonesia yang dikenal mancanegara, dan karya-karyanya jadi pedoman bagi seluruh muslim-muslimat seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan video Mimin, jangan lupa subscribe, like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.